Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Gagal Paham. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 7 ayat 33 sampai 35. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mendahului perikop yang diwartakan Gereja Kudus pada hari ini adalah pertanyaan para murid Yohanes tentang Yesus. Apakah memang Yesus yang dijanjikan, yang disebut Mesias, atau haruslah mereka menunggu seorang yang lain? Lalu Tuhan Yesus mengatakan bukan ya atau tidak, melainkan ia berkata, pergilah dan katakanlah apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Inilah kesaksian dan pernyataan Yesus kepada dua orang murid Yohanes. Tentang Yohanes itu, Yesus mengatakan kepada orang banyak, di antara mereka yang dilahirkan perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Inilah kesaksian Yesus tentang Yohanes. Saudara-saudari terkasih, setelah mengatakan semuanya itu, Tuhan Yesus memberikan sebuah kesimpulan tentang sikap orang banyak, baik terhadap Yohanes maupun terhadap dirinya. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Orang-orang ini mengalami demensia berpikir yang saya sebut
gagal paham. Mengapa? Karena Yohanes memang nabi yang kehadirannya untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Dialah Elia yang baru yang minta orang mempersiapkan kehadiran Mesias dengan berseru, "Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat." Yesus melakukan kebaikan dengan mengadakan mujizat yang banyak, serta memberikan harapan untuk orang miskin akan masa depan yang lebih baik. Orang-orang Yahudi yang dimotori oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak kehadirannya. Maka inilah pesan pentingnya. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Saudara-saudari terkasih, sampai hari ini Gereja Kudus telah mewartakan karya-karya agung Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Tradisi gereja yang tertulis yaitu Kitab Perjanjian Baru, khususnya keempat Injil suci, telah mewartakan tentang siapa Yesus sebenarnya dan mengapa mereka harus menerima Dia sebagai Sang Juru Selamat. Yohanes Penginjil membuat 2 catatan penting di akhir Injilnya. Yang pertama, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes bab 20 ayat 31. Yang kedua, sebuah tambahan di akhir Injil Yohanes yang menyatakan ini. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes bab 21 ayat 25. Mungkin gaya bombastis pengungkapan penulis yang adalah murid Santo Yohanes ini mau membawa kita kepada misteri kepenuhan ilahi Yesus yang maha dahsyat, bahwa Dia memang adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itulah kesaksian Allah Bapa yang dikatakan melalui mulut Petrus ketika Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Dan Petrus berkata, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius bab 16 ayat 16. Saudara-saudari terkasih, saya ingin mengutip kembali yang dikatakan Tuhan Yesus pada hari ini di awal renungan kita hari ini. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yohanes itu nabi terakhir yang mempersiapkan kedatangan Yesus, tetapi orang banyak yang tidak menerimanya. Bukan saja di masa lalu, melainkan sampai hari ini. Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan, dan ia adalah Anak Allah yang diutus Bapa ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia,
tetapi orang banyak yang tidak menerimanya. Bahkan orang Yahudi sampai hari ini tidak menerima dan mengakui Yesus sebagai Mesias yang telah dijanjikan oleh para nabi mereka. Orang Yahudi sampai sekarang masih menantikan Mesias yang lain. Tidak demikian dengan kita yang telah menerima Yesus dan percaya kepadanya sebagai Sang Juru Selamat. Kita menerima Dia dan tidak menolaknya. Kita mengandalkan Dia dan berharap pada janjinya. Barang siapa percaya kepadaku akan beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. Marilah kita berpegang teguh pada iman yang dibariskan oleh gereja kepada kita dan mengandalkan Yesus saja. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sadar bahwa Yesus yang aku percaya adalah anak Allah yang hidup? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, tambahkanlah iman kami kepada Yesus, Putramu, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Biarlah hidup kami sebagai orang beriman dapat membawa banyak orang datang kepada Yesus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.